Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada petang hari kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelonggaran, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan pengajian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik yang nanti akan kita unduh ketika kita hidup di hari kemudian. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki dalam generasi tajwid. Nanti kan Ustaz ini betul sakit biasanya dalam pun bel atau rekanasi mungkin tidak mengecewakan, betul mengecewakan. Tadi biasanya pun apa kajian ini? Tasbihul nafs. Mungkin tetap sirah ya. Coba baik, tetap sirah atau ini? Sirah ya, tetap dalam istiqomah menyampaikan sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kalau ini sampun dugi penyerangan Bani Quraidah oleh kaum muslimin di bawah pimpinan sahabat Ali bin Abi Thalib yang ditunjuk langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pasukan ini menyerang Bani Quraidah dan perintahnya pada saat itu tidak boleh sholat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Ketika sampai di Bani Quraidah ternyata beberapa sahabat itu sudah sampai waktu isya. Nah, mereka baru melaksanakan sholat asar ketika waktu isya. Tapi sebagian kemarin tetap sholat di tengah perjalanan. Ya, sudah kita bahas itu. Terus akhirnya Bani Quraidah itu menyerah ya. Sudah samanya belum kalau dari tiga pilihan dari Ka'ab bin Asad. Pimpinan Bani Quraidah itu namanya adalah Ka'ab bin Asad. Ini sebetulnya orangnya baik, tidak sejahat Huyai bin Akhtab. Tapi karena diprovokasi terus-menerus, jadi akhirnya terpengaruh untuk membatalkan perjanjian. Bahkan ketika diingatkan oleh sahabatnya Sa'ad bin Mu'ad, yang diutus Rasulullah itu di awal diutus untuk memperingatkan Bani Quraidah, untuk memastikan apakah Bani Quraidah itu betul-betul sudah membatalkan perjanjian. Kemudian diingatkan oleh
sahabat mereka, sahabat ketika masih zaman jahiliyah dulu, ya. Jangan mengkhianati perjanjian. Tapi jawaban mereka kemarin apa? Siapa itu Muhammad? Mau orang kenal. Siapa itu Muhammad? Siapa nggak kenal? Jawaban itu sangat menyakitkan bagi sahabat ini. Jadi betul-betul orang ini telah menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sahabat yang nanti sahabat inilah yang akan memutuskan hukum pada akhirnya, hukum terhadap Bani Quraidah. Jadi ini yang akan memutuskan hukum nanti adalah sahabat ini yang diperintahkan kemarin Rasulullah untuk memberikan peringatan. Nah ini. Jadi semula orang ini baik, tapi karena diprovokasi terus, diopinikan terus menerus itu, akhirnya terpengaruh. Itu menunjukkan bahwa jiwa itu kadang-kadang juga bisa goyah. Walaupun semula kokoh, tapi terus-menerus diopinikan sesuatu yang kurang baik, maka lama-lama jiwa itu bisa goyah. Ya, bisa goyah. Dan nonton, lewat semua ngaji, pacaran haram, haram. Diprovokasi terus, disalami terus kalau si cewek wangi. Mas assalamualaikum, Mas assalamualaikum, haram. Astagfirullah. Itu lama-lama bisa runtuh. Apalagi kalau menyapanya kemudian tidak dalam kondisi ramai, sedang sendiri, itu bisa runtuh. Jangankan remaja-remaja hari ini, ulama-ulama zaman Bani Israel dulu juga ada yang goyah. Mereka ulama, sudah ulama, ada yang goyah, ada yang goyah. Nah ini juga pelajaran penting yang bisa kita petik nanti dari peristiwa perang Bani Quraidah. Jadi ini memang akhirnya Ka'ab bin Asad ini mirip-mirip Ka'ab bin Asad. Terus sahabatnya apa siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Apa Pak? Lagi mesami ya, mesami Ka'ab bin Asad kali Sa'ad bin Mu'ad. Nah ini sahabat dari Aus ya, sahabat Aus yang menjadi sekutunya orang-orang Bani. Jadi pimpinannya itu akhirnya ya mendapatkan apa yang dulu diperingatkan oleh sahabatnya ini. Jadi hari itu dia menemukan kenyataan bahwa orang-orang kafir Quraisy, pasukan Ahzab betul-betul meninggalkan Madinah. Mereka pulang, kemudian Bani Ghatafan juga pulang, semua sekutu-sekutu pulang, tinggallah Bani Nadir. Sebenarnya Rasulullah tidak ingin menyerang awalnya, karena Rasulullah kan berbeda itu. Sampai kemudian diperintahkan Jibril, jangan meletakkan senjata, malaikat aja belum meletakkan kok. Berangkatlah ke Bani Quraidah, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menggonjang-ganjingkan mereka. Ini Jibril alaihissalam. Kemudian Muhammad meniru para sahabat yang masih kelelahan dan begitu disuruh mereka langsung berangkat dan melakukan pengepungan sampai berapa kemarin? 25 hari. Ya, beda-beda. Ada yang mengatakan 15 hari, ada yang mengatakan 16 hari, tapi yang paling lama 25 hari. 25 hari, artinya sampai 25 hari. Nah, ketika sudah betul-betul awalnya kendel-kendelan, wani mana, ajak gelut-gelutan, ayo mana-mana. Tapi kemudian setelah terus-menerus dikepung dan kaum muslimin menunjukkan keberaniannya, ternyata lama-lama akhirnya orang-orang Bani Quraidah itu merasa ketakutan. Jadi merasa ketakutan. Dan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam
Al-Quran. Bagaimana Allah memasukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang Bani Quraidah. Jadi semua mereka memberani, tapi kemudian Allah yang menyusupkan rasa takut ke dalam hati mereka. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 26 sampai 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalal ladzina dhaharuhum min ahlil kitab min sayasihim wa qadaba fi qulubihim ru'ban fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqan wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardal lam tata'uha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Quran surat Al-Ahzab ayat 26 sampai 27. Ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan Bani Quraidah, yang artinya dan Allah menurunkan orang-orang ahli kitab yang membantu golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka, dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Jadi Allah ya yang membuat, jadi semuanya karena Allah ya. Jadi orang Bani Quraidah itu membantu itu juga atas kehendak Allah. Walaupun secara sejarah diprovokasi dulu, tapi Allah, jadi bahasanya Allah yang membuat orang-orang ahli kitab itu kemudian memberikan bantuan golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. Kemudian wa qadaba fi qulubihim ru'ban, dan kemudian Allah memasukkan rasa takut di dalam hati mereka. Jadi Allah yang memasukkan rasa takut dalam hati mereka. Makanya kemudian ketakutan itu betul-betul mencekam. Kalau kemarin kaum muslimin itu juga ketakutan, maka kemudian orang-orang Bani Quraidah itu merasakan ketakutan yang mirip-mirip, Mereka takut betul. Maka kemudian ketika semuanya takut, anak-anak mulai banyak yang menangis, wanita-wanita sudah mulai banyak yang menangis. Kemudian pimpinannya Ka'ab bin Asad itu kemudian mengumpulkan orang-orang, kemudian menawarkan tiga usul melu Nabi Muhammad, soalnya daripada Nabi gitu. Kita tahu dia adalah Nabi, maka kalau kita mengikuti mereka aman. Gambar ini mengikuti aman. Jadi mereka itu sebenarnya tahu orang-orang Yahudi bahwa kalau mereka beriman kepada Rasulullah, mereka pasti selamat terus. Karena mereka tidak mau. Terus kemudian yang kedua, membunuh anak dan istri. Itu juga mereka tidak mau. Terus kemudian saya ngomong awal diri pasrah, menyerahkan hukumnya kepada Muhammad. Terserah kita diapakan Muhammad. Ini bukan ditolak. Terus semua kafir. Sampai kemudian Ka'ab ini sebagai pemimpin itu gergetan. Tidak lagi ini, gelum kalau mungkin. Jadi bingung Pak. Lah pimpinan itu belum ditaati loh. Kan betul-betul kalau sudah pimpinan itu tidak ditaati pangandikan itu kan sudah tidak ada manfaatnya seorang pemimpin. Nah, pemimpin itu harus ditaati. Jadi masyarakat yang baik adalah masyarakat yang taat kepada pimpinannya. Sekalipun kadang-kadang taat kepada pimpinan itu agak berat. Karena kadang-kadang buatan sesuai dengan keinginan. Bikin awal diri ini kok pimpinannya ngeten, gitu? Mesti goyang dulu terus dong. Kalau tahan harus begitu dalam organisasi, dalam hal apapun, pimpinan itu wajib ditaati selama tidak menyuruh pada kemaksiatan. Ngomongnya dalam kondisi perang, dimulai wonten sing belot sini, ngomong budaya. Dari kondisi perang,
dikepung oleh musuh, ditawari beberapa tawaran, tidak mau. Nah kan jengkelnya Paul, sehingga Ka'ab itu sampai mengatakan diri, sungguh kalian itu sejak dilahirkan dari ibunya tidak pernah punya nyali, tidak pernah punya keberanian. Semenjak dilahirkan oleh ibunya, sakit pegel. Dan betul kemudian mereka akhirnya betul-betul ketakutannya semakin memuncak pada saat hari yang ke-20 menurut beberapa catatan ahli sejarah. Ali bin Abi Thalib kemudian berseru kepada para pasukan yang dipimpinnya, wahai kaum muslimin, saksikanlah, hari ini aku akan seperti Hamzah, ya. Atau aku memenangkan pertempuran. Ini kata-kata Ali bin Abi Thalib untuk membakar semangat pasukan kaum muslimin. Seperti Hamzah itu maksudnya siapa kan? Seperti Hamzah pamannya Rasulullah. Seperti Hamzah pamannya Rasulullah. Pamannya Ali sendiri, ya pamannya Ali sendiri. Kenapa dia ingin seperti Hamzah? Karena Hamzah syahid di perang Badar, di perang Uhud. Ya kan? Di perang Uhud itu yang disobek-sobek dadanya itu oleh Hindu, disobek dadanya, kemudian terbunuhnya Hamzah itu tidak secara kesatria, tidak berhadapan-hadapan, tapi dengan cara ditombak dari persembunyian oleh Wahsy. Itu kan kematiannya itu kematian yang tidak kesatria. Jadi ketika perang tanding itu Hamzah tak terkalahkan, semua musuh-musuhnya mati ketika perang tanding diberangkat. Makanya Wahsy nggak berani mendekat, karena Wahsy tahu bagaimana Hamzah itu kekuatannya. Maka dia dari persembunyiannya itu kemudian mencari saat kapan melemparkan tombak. Maka begitu dia punya kesempatan, dilemparkan tombak itu, dan hanya sekali itu dia melemparkan tombak, setelah itu pergi. Yang penting dia merdeka, karena dia hanya pengen merdeka. Syaratnya kamu merdeka karena tuannya, waktu tuannya namanya Hindu itu tuannya. Kamu akan merdeka kalau bisa membunuh Hamzah. Maka dia perang itu hanya untuk merdeka, hanya untuk merdeka. Maka nanti Wahsy ini termasuk yang masuk Islam, dan kemudian Rasulullah nggak mau ketemu dengan Wahsy. Bukannya kamu Wahsy, iya nanti akan masuk Islam dengan Wahsy. Kamu pergi dari hadapanku dan jangan sampai ketemu aku lagi. Itu kata Rasulullah. Jadi Wahsy itu masuk Islam kayak terus karena Rasulullah nggak mau ketemu. Rasulullah sangat membekas bagaimana pamannya itu dibunuh oleh Wahsy, dan itu membekas sampai masuk Islam itu tetap sampai ketemu Wahsy aja berat rasanya. Padahal sudah masuk Islam. Sampai Wahsy itu kemudian bertekad, wah saya harus menebus kesalahan saya. Maka kemudian setelah pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Wahsy ini kemudian berusaha menebus kesalahannya dengan membunuh Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu yang muncul pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nanti itu sebagai nopo istilahnya, ya penebus, mudah-mudahan jadi penebus ya. Tapi itu di pelemasan Rasul itu menyakitkan. Kita pasti ya Allah Rasul mulai kali pulau. Ini masih. Ali bin Abi Thalib ketika ini hari itu dia berseru kepada pasukan yang dipimpinnya bahwa dia hari ini, karena dia melihat orang-orang di dalam itu suaranya suara ketakutan. Dia merasakan di dalam itu orang-orang sudah gelisah. Maka Ali mengatakan kepada pasukannya, hari ini kita akan dobrak genteng. Aku akan menjadi seperti Hamzah atau aku akan memenangkan pertempuran. Kemudian dia bertakbir, dan takbirnya itu disaut oleh semua pasukan. Sing terus berdek lagi mendengar takbirnya kaum muslimin itu yang sudah
Karena wis pasrah lagi pasrah itu aja. Akhirnya betul-betul begitu pasukan Islam itu akan menyerbu, mereka mengatakan kami menyerah. Jadi tidak ada peperangan, tidak ada peperangan. Jadi orang-orang Bani Quraisy itu kemudian mengatakan kami menyerah, menyerah. Jadi ini kan sesuatu yang luar biasa. Orang yang semula sombong, nantang-nantang siapa Muhammad dan lain sebagainya, tapi begitu ketemu dengan pasukan Islam yang sesungguhnya, kemudian mereka menyerah tanpa peperangan. Itu tanpa peperangan yang terjadi. Mereka menyerah dalam keadaan tangan mereka terbelenggu di belakang. Jadi mereka menyerah itu sudah dalam keadaan terbelenggu. Maka kemudian setelah orang-orang Bani Quraisy itu menyerah, maka kemudian disendirikan, yang laki-laki dewasa disendirikan, kemudian yang wanita dikumpulkan di salah satu rumah wanita Bani Najjar. Jadi di wanita dan anak disendirikan sendiri, karena wanita dan anak-anak itu nanti akan menjadi tawanan perang. Jadi termasuk tawanan perang. Oleh jadi perang itu mesti mau tidak mau akan menawan musuh. Maka kenapa dalam Al-Quran itu hukum perbudakan tidak dihapus? Karena peperangan akan tetap berlanjut sampai hari kiamat. Karena sampai hari kiamat nanti Yahudi Islam perang terus. Bahkan perang akhir zaman itu Yahudi dengan kaum Muslimin. Yahudi di bawah pimpinan Dajjal, kemudian kaum Muslimin di bawah pimpinan Imam Mahdi. Itu perang sampai hari zaman. Maka ketika ada orang-orang mukmin, ada orang-orang kafir, kemudian mereka saling perang, hukum perbudakan itu selamanya tidak akan pernah hilang. Itu salah satu kemujizatan Al-Quran. Walaupun hukum dalam Islam itu sering disalah-salahkan. Ini Islam itu katanya agama damai, agama yang mengajarkan persamaan hak, kok masih mempertahankan hukum perbudakan. Nah, perbudakan itu dalam perang. Tetapi perbudakan dalam Islam itu tidak sebagaimana perbudakan yang kita lihat di film-film itu. Film-film perbudakan kan orang-orang hitam itu terus kejam, disiksa. Apalagi kalau kita melihat perbudakan kerajaan Quraisy sejarahnya, itu bagaimana bila disiksa oleh majikannya. Kemudian banyak-banyak yang kaum muslimin yang golongan budak itu semuanya disiksa. Nah, ini makanya nanti wanita disendirikan, nanti jadi golima rantai. Jadi apa? Tawanan mulai. Jadi tawanan mulai. Maka mereka menyerah dalam keadaan betul-betul menyerah. Kemudian laki-lakinya dikumpulkan. Kemudian setelah laki-lakinya dikumpulkan itu, para pemimpin Bani Quraisy ini kemudian meminta kepada Ka'ab supaya Ka'ab bernegosiasi dengan Rasulullah. Negosiasi dengan Rasul karo Muhammad, jalur dispensasi hukuman kirajo abot. Jadi minta keringanan. Maka kemudian ini disepakati dan akhirnya mereka mengutus utusan kepada Rasulullah SAW. Intinya utusan itu minta kepada Rasulullah supaya Rasulullah itu mengutus seseorang dari suku Aus untuk diajak dialog. Ini begitu. Awalnya begitu. Kemudian Rasulullah bagaimana, Pak? Yang saya penuhi permintaan, Masya Allah, Nabi. Padahal menang. Rasulullah selain negosiasi. Sesuai kiamat lewat menang, kowe mesti ngentek ya. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah tetap menerima negosiasi
orang-orang Yahudi. Maka kemudian Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat yang bernama Abu Lubabah. Abu Lubabah ini seorang sahabat yang berasal dari Bani Aus, dari suku Aus, diutus untuk bertemu dengan orang-orang Bani Quraidah. Biar apa? Mereka inginnya apa? Gitu. Inginnya apa? Jadi utusan ini hanya diperintahkan oleh Rasulullah. Pokoknya kamu hanya sekedar mendengar curhatan mereka itu aja. Orang asal berbuat yang macam-macam. Dengarkan apa keinginan mereka, disampaikan kepada dirinya begini. Nggak usah membuat keputusan macam-macam intinya gitu. Tugasnya hanya mendengarkan. Maka Abu Bakar pergi, kemudian setelah pergi, Abu Bakar itu ketika melewati anak-anak dan wanita itu nggak tega. Mereka tuh nangis semua, nangis dalam kondisi sangat ketakutan. Jadi menangis semua itu, menangis, anak dan wanita nangis. Hatinya terenyuh, di hatinya si Abu Bakar itu terenyuh. Maka kemudian setelah sampai di hadapan orang-orang tokoh-tokoh Bani Quraidah, maka kemudian dikatakan bahwa kira-kira nanti kalau saya menyerah kepada Muhammad, kira-kira dia nanti akan menghukum kami nggak? Jadi pertanyaan gitu Pak. Kemudian si Abdul mengatakan iya, sambil tangannya itu mengisyaratkan gini. Iya, nanti ada kata saya tunduk kepada Muhammad, menyerah pada Muhammad ini, kira-kira akan dihukum nggak kami? Iya. Terus kemudian tangannya ini mengisyaratkan apa ya? Tambah nangis kami, tambah nangis kami. Dia nangis semua ini. Wah. Nah, begitu Abu Lubabah itu mengisyaratkan ini, Pak, tiba-tiba dia menyadari, aku kok membuat keputusan, saya kok membuat hukum. Padahal Rasulullah tadi Aidawi aku kok didawi memonitor dengan pendapat saja, curhatan-curhatan orang. Ini kok saya tiba-tiba, ini kan hukum kan, Pak. Maka begitu dia menyadari ini, dikatakan oleh Abu Bakar sendiri, belum 2 kakiku ini beranjak, aku menyadari bahwa aku telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Jadi orang mukmin kayak gini. Orang mukmin itu begitu melakukan kesalahan langsung ya Allah, aku telah berkhianat kepadanya, telah berkhianat kepada Rasulullah. Jadi Abu Bakar itu langsung sadar, wih, aku ini menyambung. Ini berarti aku sudah mengkhianati Rasulullah. Coba, kan lu benar mengkhianati apa betul? Kalau tadi kan boleh ngomong, ngomong ini loh. Jangan ini, sudah ngomong ini. Ya kalau istilah ini tadi omongan apa betul? Tapi tidak ini. Abu Bakar kemudian setelah mengetahui itu dia menangis sepanjang jalan, dan dia pulang ke Madinah itu tidak bertemu dengan Rasulullah, tidak bertemu dengan Rasulullah. Padahal Rasulullah menanti beritanya itu. Abu Bakar itu begitu pulang, terus pokoknya buatan nangis sinten-sinten langsung melebu masjid, kemudian dia mengikatkan dirinya di salah satu tiang masjid. Aku tidak akan melepaskan ini sampai nanti Allah dan Rasulnya memberikan keputusan. Masya Allah. Niku ditanya ini awal matning soko 6 dino 6 wengi ngenteni turunnya penerimaan taubatnya, karena merasa dia telah melakukan kesalahan, telah menetapkan hukum sendiri yang tidak ada perintahnya dari Rasulullah SAW. Ini Rasulullah
Begitu para sahabat ini nyampe Abu Bakar. Ya kan kadang nyampe Abu Bakar orang-orang mengikatkan dirinya di tiang masjid ini nyampe. Nah, ternyata seperti itu. Ternyata seperti itu, dan kemudian Rasulullah SAW diberitahukan berita tentang Abu Bakar. Pantesan Abu Bakar kok nggak pulang-pulang, katanya mau tinggal pendapat sebentar terus pulang, kok ini nggak pulang. Ternyata dia langsung mengikatkan dirinya di masjid. Lalu kemudian Rasul mengatakan, andai kata Abu Bakar datang kepadaku, kemudian minta aku untuk memintakan ampunan kepada Allah, niscaya akan aku mintakan. Jadi Rasulullah itu ketika Abu Bakar tadi salah, terus kemudian langsung ada Rasulullah kok tenggelam kok ngeten dalam betul. Jadi maka Rasulullah memintakan ampun. Tapi kata Rasulullah berikutnya, tetapi karena Abu Bakar sudah menetapkan dirinya seperti itu, saya tidak akan melepaskannya sampai Allah menurunkan keputusannya. Masalah ini Abu Bakar, kisah Abu Bakar, putusan Rasulullah yang kemudian ini. Nah, tapi bagaimana kemudian sholatnya Abu Bakar? Jadi ketika sholat itu istrinya yang melepaskan, istrinya itu melepaskan dia untuk sholat. Nanti habis sholat dia kembali lagi ke tiang, ditarik oleh ini bukan buatan iman, buatan purno, itu karena iman. Dia pengen dosanya itu bersih, diampuni betul. Dibiarkan sampai pada hari yang ke-5 dia itu sudah tidak dapat berdiri karena ya itu sampai nanti getun nangis terus, boten purun matem, ngadeg terus sok sampai dia pingsan, kemudian bangun untuk sholat, pingsan. Ini kok yang ada dengar ini kan kok menyiksa diri. Tapi kan itu sudah menyiksa diri ini bukti apa? Untuk pengampunan dosa. Itu bukti bahwa dia betul-betul menyesali perbuatannya. Jadi taubatan nasuha itu seperti itu. Betul-betul dia menyesali perbuatannya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat yang berkaitan dengan Abu Bakar ini. Jadi yang berkaitan dengan Abu Bakar. Suratnya saya lupa. Suratnya wala takunu Quran surat Al-Anfal ayat 27. Ini berkaitan dengan kisah Abu Bakar. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunu Allaha wa rasulahu wa tahunu amanatakum. Nanti Allah dan Rasulnya. Jadi ternyata Allah menganggap apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu bentuk pengkhianatan gitu. Makanya orang beriman itu langsung mesir lah, terasa dia, wah aku telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Ternyata Allah membenarkan, memang kamu telah berkhianat pada Allah dan Rasul ini. Tapi tetap beriman tak? Masih berkhianat tetap beriman, karena suratnya ya ayyuhalladzina amanu. Jadi dengan berkhianat itu kotak otomatis terus keluar dari Islam. Ini munafik ini, terus munafik enggak? Ya, ini sahabatnya juga begitu. Ternyata masih disuruh sebagai orang yang beriman. Watahu amanatikum wa antum ta'lamun. Dan jangan kamu khianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui bahwa yang seperti itu adalah pengkhianatan.
Maka kemudian Abu Bakar seperti itu sampai kemudian dia memberikan dirinya setelah 6 hari. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ke-6 itu menurunkan Quran surat At-Taubah ayat 102 yang menunjukkan bahwa Abu Lubabah diampuni. Ini apa dia pun? Wa amaruna tarafu bi dzunubihim khalatu amalan sholihan wa ahara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka. Wa amaruna tarafu bi dzunubihim. Jadi ada orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka. Jadi Abu Bakar itu aku telah berkhianat, maka kemudian dia melakukan itu. Khalatu amalan sholihan wa ahau sayyi'an. Dia telah mencampur adukan antara amal-amal sholih dengan amal-amal buruk. Amal sholih apa? Menjalankan perintahnya Rasulullah, datang ke Bani Quraidah. Tapi kejelekannya apa tadi? Jadi kejelekan sayyi'an wa ahara sayyi'an. Kemudian dia campur adukan itu, padahal dia tidak diperintahkan untuk itu. Nasallahu an yatuba alaihim. Bisa jadi Allah menerima tobatnya mereka. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Allah menerima tobatnya sahabat Abu Lubabah. Innallaha ghafur. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah ini Pak, jadi ini bukti bahwa orang mukmin itu dosanya sebesar apapun itu akan diampuni oleh Allah. Karena kita melihat setiap sahabat yang melakukan dosa kemudian bertaubat dengan sungguh-sungguh, pasti kemudian Allah menurunkan ayatnya untuk menerima tobat. Dan itu berlaku untuk kita sampai nanti kaum muslimin, kaum mukminin sampai menjelang yang sama. Jadi jenengan yang berbuat dosa itu harus segera bertobat. Jangan menunda. Jangan menunda. Jadi kemudian setelah ayat ini turun, maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan ayat ini kepada Ibunda Ummu Salamah. Maka kemudian Ibunda Ummu Salamah mengatakan kepada ya Rasulullah, bagaimana kalau saya sampaikan kabar ini kepada Abu Lubabah? Dia senang. Silakan disampaikan. Maka kemudian Ibunda Ummu Salamah itu membuka tabir, kan tabir Rasulullah itu apa? Gandeng dengan masjid itu. Jadi ketika memberitakan coba buka lampu, Abu Lubabah obat ditompo. Jadi terlihat, jadi kamarnya Rasulullah itu terlihat oleh para sahabat. Makanya sahabat itu ketika sholat itu sering ya Rasulullah sholat, ya Rasulullah sholat. Termasuk ketika Rasulullah hampir wafatnya itu nanti ketika sahabat itu sholat di Abu Bakar, Rasulullah itu nampak di jendela. Maka begitu Rasulullah menampakkan wajahnya di jendela, sahabat Abu Bakar mundur karena menurutnya Rasulullah mau mengimami. Ternyata tidak. Oleh Rasulullah disuruh tetaplah engkau di tempatmu. Nah, jadi kemudian ini menunjukkan bahwa rumahnya Rasulullah itu gandeng kali masjid. Lalu sahabat buka tirai kemudian mengabarkan kepada Abu Lubabah. Abu Lubabah, engkau telah diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa tobatmu diterima. Senang apa? Sampun soal, sahabatnya sebelumnya langsung murah, semangat, wes tak cepat ini, mojo. Ternyata sahabat semuanya pengen nyopot talinya Abu Bakar saking seneng ya Pak, tapi Abu Bakar dia mau jangan dicopot, biar nanti Rasulullah sendiri yang nyopot. Jadi nggak pengen dicopot oleh para sahabat, pengennya yang nyopot Rasulullah. Dan Rasulullah betul-betul yang mana pada kita itu Rasulullah betul karena salah. Jadi karena Abu Bakar nggak mau dia, maka Rasulullah kemudian ketika sholat subuh
kemudian mendatangi Abu Lubabah, dan kemudian dilepaskanlah ikatan tali di tiang itu oleh Rasulullah. Ibu Abu langsung tersungkur mencium Rasulullah SAW, nangis terus. Dan kemudian mengatakan, ya Rasulullah, uang yang tadi ya Rasulullah sangat pun pokoknya itu ada tenang lagi sedoyo hantar berapa uang infakir ya Rasulullah langsung mana wabah ini pun sedoyo uang infakir sedoyo Rasulullah, tapi Rasulullah pun jangan infakkan, cukup sepertiga saja. Jadi Rasulullah tidak benar, jangan infakkan sepertiga harta, itu sudah banyak, sudah cukup. Jadi ini kisah-kisah di balik peristiwa Bani Quraidah. Jadi kok dari dihukum pun kelas apa ya? Berarti alikum jengkel ya? Iya, alikum jengkel. Ternyata kisahnya berubah dalam. Jadi ini akhirnya Abu Lubabah diterima tobatnya, dan kemudian nanti Rasulullah SAW kemudian mengutus utusan yang lain karena memang diminta oleh orang-orang Bani Quraidah. Ini membuktikan bahwa Rasulullah tetap mendengarkan aspirasi Bani Quraidah, tidak langsung semena-mena, tapi didengar apa yang diminta oleh mereka, dan itu dituruti, bukan ditolak. Maka kan yang kita kaji untuk yang sampai menikah memiliki manfaat, manfaat ini membuat pelajaran yang penting dari apa yang kita kaji pada malam ini adalah bahwa ketika kita diamanati dengan amanat-amanat tertentu, jangan sampai mengkhianati amanat-amanat itu. Laksanakan sesuai dengan amanat, jangan ditandai, jangan dikurangi. Kecuali kalau ada perintah kurang mono, tambah mono, sakar. Jadi ini amanat-amanat. Jadi makanya sulitnya membuat amanat yang memang itu diwajibkan bagi setiap orang. Maka kan Bapak Ibu, kira-kira dalam ilmu kita akhiri, insya Allah kita lanjut pada berikutnya, dan kita akhiri kajian kita pada sore hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan Kafaratul Majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.